Kalau kita tidak berusaha melakukan sesuatu yang menjadikan manfaatnya hati itu ada dalam diri kita, paling tidak berusaha mencari sesuatu yang menjadikan kita kenal, yang menjadikan kita faham, yang menjadikan kita tahu. Menghindar dari sesuatu yang menjadikan madorotnya hidup kita, menghindar dari sesuatu yang menjadikan kita tidak fokus. Ya. Halo santri di seluruh Indonesia, ketemu lagi di channel YPP Unik DKI. Tapi sebelum nonton video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini dan juga jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya. Oh iya, jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-temannya ya. Mari bangun channel ini bersama-sama untuk lebih maju dan berkembang. Mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wadaniyat kudurat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman Allah wujud hidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wadaniyat kudurat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inu ala umuri dunya waddin, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du.
Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini mengumpulkan kita dengan jiwa jasmani dan rohani senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Moga-moga apapun yang menjadi niat, menjadi harapan kita untuk bersama-sama kumpul di malam Rabu untuk mengkaji dan mempelajari ilmu hikmah, mendapatkan pemahaman yang hikmah baik dari segi kehidupan ataupun agama dalam beramal dan ibadah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita bersama-sama sebelum kita buka kajian dan pengajian kitab hikam, kita awali dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah. Moga-moga dengan pembukaan suratul Fatihah, apapun yang menjadi niat, harapan, keinginan, himmah kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan suatu pemahaman yang menjadikan manfaatnya hidup baik zahiriyah ataupun batiniah kita untuk mengenal dan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah. Summa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ilaka innakal yurahmatah fi ulama ilah wa fi sahibukal yurahmah, khususan Ibnu Atta'illah Syakandari rahimallahu ta'ala. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena Gus bahagianya lagi pulang kampung, maka pembacaan kitab hikam beserta penjelasannya nanti akan saya bawakan sendiri. Oleh karena itu mari kita bersama-sama ya, dengan hati yang khusyuk dan tenang ya. Perlu kita memiliki imajinasi ketika kita ingin memahami sesuatu. Imajinasi inilah yang menjadikan akal pikiran kita ini kebuka untuk menerima sesuatu. Oleh karena itu, jadikan imajinasi diawali dari niat kita, kita perkuat dalam memahami apapun tentang hikmah dan agama yang nanti akan dijelaskan pelantara kitab hikam. Moga-moga apapun yang nanti dijelaskan memberikan hikmah yang menjadikan hidup kita semuanya bermanfaat. Ya, moga-moga Gus bahagia yang lagi di perjalanan ya, tidak ada halangan dan diberi kelancaran perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bersama-sama sudah membahas tentang apa? Sirul ikhlas. Ya, idfin wujudak fil ardil humul. Ya. Kita disuruh mengubur dalam-dalam
wujudaka wujude awak, wujude siro, wujud kita. Yang dimaksud wujudaka itu apa? Wujudnya amal dan ibadah. Kita melakukan kebaikan, kita melakukan amal, kita melakukan ibadah. Idfin, kuburlah fil ardilhu, di dalam bumi yang sunyi. Ketika kita mengubur, menanam suatu tanaman, bukan menanamnya itu kalau langsung di tanah, bukan di pot, pasti hasilnya akan lebih bagus. Oleh kuburlah benih amal dan ibadah kita di dalam bumi kesunyi, biarlah Allah yang tahu ketika kita melakukan amal. Dan kita pun melakukan amal ya tujuannya untuk Allah. Walaupun Allah itu tidak butuh, tapi kita yang butuh melakukan kebaikan untuk mendapatkan jembatan, mendapatkan tangga untuk dekat dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang lanjutannya. Tak baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalbah yadkhulu biha maidana fikratin. Ma nafa'a kang ora manfaati al-qalba ing ati. Ai qalbal muridi tegese atine murid. Fi tadhiri ing dalam bersih diri min ghafalatihi saking pira-pira lali Allah wal qurbi lan marak ila hadrati maulahu maring pengayonane pendorone murid. Ya. Apa sayun suwiji-wiji mislu uzlatin kang umpamane uzlah. Manafa'al qalba ay qalbal muridi fit tathhiri min ghafalatihi wal qurbi ila hadrati maulah. Tidak ada sesuatu yang memberikan kemanfaatan buat hati sayun mislu uzlatin. Ya, tidak ada yang memberikan kemanfaatan untuk hati di antaranya ya yang menjadikan hati kita itu menemukan kemanfaatan yaitu uzlah. Lah yang dimaksud uzlah itu apa? Menghindar dari keramaian. Ya, apa? Menghindar dari keramaian. Kalau kita tidak berusaha melakukan sesuatu yang menjadikan manfaatnya hati itu ada dalam diri kita, paling tidak berusaha mencari sesuatu yang menjadikan kita kenal, yang menjadikan kita faham, yang menjadikan kita tahu tentang apa? Tahu tentang hati kita. Tidak ada mungkin seseorang itu yang tahu tentang hati kita selain diri kita. Lah kalau kita kok nggak mau nyari tahu tentang hati, ya repot. Gitu loh. Lah bagaimana caranya? Di antaranya yang memberikan kemanfaatan untuk hati yaitu menghindar dari keramaian. Ya. Yang tujuannya apa? I'tizalin anin nas. I'tizalin anin nasi tegese nyingkri saking masyarakat. Yadkhulu kang melbu apa murid biya kelawan uzlah. Maidana fikrotin ing lapangane pemikiran. Yang tujuannya kita uzlah, tidak ada yang lain untuk masuk ke alam apa? Fikrotin, yaitu kon mikir. Disuruh mikir. Lah nanti akan saya usahakan untuk melogikakan akal pikiran, tapi saya jelaskan dulu sesuai dengan konteks kitab ini. Ya. Jadi yang memberikan manfaat manafal kolba, yang memberikan kemanfaatan pada hati kita, yaitu se'un mislu uzlatin, yaitu kita diajarkan untuk
menghindar dari sesuatu yang menjadikan madorotnya hidup kita, menghindar dari sesuatu yang menjadikan kita tidak fokus. Ya. Lah untuk apa menghindar? Ya. Min ghafalatihi wal qurbi ila hadrati maulahu. Kita menghindar dari kehidupan yang menjadikan ghafalatihi, yang menjadikan kita itu lupa terhadap Allah. Ila hadrati maulahu, yang Allah itu selalu apa? Yang selalu memberikan kita perlindungan. Yang tujuannya uzlah itu ya karena kita itu seringkali dalam kehidupan kita itu seringkali kita berteman dengan seseorang ya. Yang penting buat kita nyaman teman itu katanya. Padahal banyak orang-orang yang di dekat kita, kondisi di dekat kita, masalah-masalah di dekat kita, bahkan termasuk nikmat Allah yang diberikan oleh Allah untuk kita pun bisa menjadikan kita jauh dari Allah. Nah, kalau terjadi seperti itu menandakan akal pikirannya kurang berfungsi. Lah nanti karena alam akal pikiran itu banyak sekali. Ada kalanya termasuk gondel apa bahasa Indonesia? Bonceng, yang termasuk bonceng pada akal pikiran kita itu termasuk apa diantaranya? Ego. Ya. Sedangkan yang menjadikan akal kita cerdas itu apa? Nanti ada. Nah, nanti saya jelaskan nanti. Jadi tujuannya uzlah. Uzlah inilah yang nanti akan memberikan kemanfaatan pada hati kita. Hati itu butuh diberi informasi, Pak. Bukan hati yang mencari informasi loh. Hati bisa mendapatkan informasi kalau kita mau memfungsikan yang namanya akal pikiran. Wah, nggak mungkin hati nyari-nyari itu nggak mungkin. Ya. Hati nyari-nyari itu nggak mungkin. Yang dicari, yang memberikan informasi yaitu akal pikir. Kok begitu? Karena yang tahu tentang kehidupan, tentang alam kehidupan dohiriah kita itu ya penglihatan. Dari penglihatan pendengar, dari pendengaran perasa, dari perasaan ditangkap oleh akal pikir, dari akal pikiran masuk kepada nurani sanubari bahkan hati. Masuk kepada bukan hati dulu yang hidup. Kalau kita ingin menghidupkan hati pada kajian yang kemarin saya sempat memberikan isyarat kepada teman-teman. Tidak mungkin iman yang kuat dan keyakinan yang kuat itu dimiliki oleh orang-orang yang pikiran sama jiwanya Tanda kalau iman dan keyakinan seseorang itu kuat, itu dimiliki oleh orang-orang yang pikiran sama jiwanya kuat. Oleh lambang penyakit itu ada dua perkara. Lambang kenikmatan juga di dua perkara. Yang sering keserang penyakit itu dua perkara itu apa saja? Pertama pikiran, yang kedua Seseorang itu bisa merasakan nikmat ya juga dari dua perkara itu, pikiran dan perasaan. Oleh ketika yang kita rasakan dalam pikiran dan perasaan kita itu sesuatu yang tidak nyaman, bahkan menjadikan kita min ghafalatihi, lupa dengan Allah. Apa langkah yang tepat untuk kita lakukan menurut beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari? Uzlah. Pergilah dari kondisi seperti itu yang menjadikan pikiran, yang menjadikan perasaan kita itu bermasalah. Walaupun toh timbulnya itu gara-gara dari teman yang tidak pernah mengajak kita untuk mendekat, mengenal Allah. Bahkan teman-teman yang selalu menjadikan kita itu jauh, bahkan melupakan Allah. Kita harus uzlah, harus bisa menyelamatkan diri dan bisa mawas diri untuk kepentingan diri kita
dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ada kalanya anak itu juga bisa menjadikan hambatan. Ada kalanya anak juga menjadikan nikmat. Karena semua itu penuh dengan pelajaran. Yang penting kita persiapkan diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Semangat dalam belajar memahami tentang kehidupan, di antaranya dengan kesadaran dan pemikiran yang kuat dan perasaan yang kuat. Ya. Jadi manafa'al qalba, yang memberikan kemanfaatan kepada hati, sayun mislu uzlatin. Sayun apa sayun suwiji-wiji, mislu uzlatin kang upamane uzlah. Di antaranya yang memberikan kemanfaatan kepada hati kita itu ya uzlah. Yang tujuannya uzlah yadkhulu biha maidana fikratin, yaitu masuk kepada alam pemikiran. Disuruh mikirkan, kenapa ya aku kalau lagi mau baik kok tahu-tahu putus asa. Aku lagi kerja keras untuk istiqomah kok kenapa ya kecewa. Kenapa setiap aku mau mendekati kebaikan kok tahu-tahu marah-marah. Yang akhirnya dari benih amarah itu aku akhirnya cuek dengan Allah. Ketika aku berusaha untuk menuju kebaikan, ada ujian, aku tahu-tahu kecewa, putus asa. Ketika Allah memberikan nikmat, tahu-tahu aku sombong. Nah, hal-hal seperti itu perlu dipikirkan. Kenapa ya aku sering kumpul dengan masyarakat? Kumpul dengan masyarakat aku tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, malah aku jauh dari Allah. Ya uzlah, hindari dulu masyarakat. Gitu loh. Nabi Isa di dalam hadis qudsi pernah diberi wahyu oleh Allah yang bunyinya, Nabi Isa, jangan dekati orang-orang yang mati. Ketika kau mendekati orang-orang yang mati, kamu ikut akan ya mati apanya? Itu loh. Jangan senang dekat dengan orang-orang yang mati hatinya. Kalau kita senang mendekati orang-orang yang mati hatinya, akhirnya kita ikut-ikut mati. Kalau kita kok dekatnya dengan orang-orang yang suka memfitnah, akhirnya terpengaruh kita senang menjadi orang yang suka memfitnah. Kok kita senang kumpul-kumpul dengan orang-orang yang sukanya ghibah atau pemarah atau gampang kecewa atau gampang putus asa, ya maka tidak lama kemudian kita pun akan menjadi bagian daripada mereka. Nah, kondisi seperti itu kita butuh yang namanya uzlah. Hindari. Dekati kesunyian, hindari hal-hal keramaian. Yang dimaksud keramaian itu ya itu tadi. Baik itu keramaian masyarakat atau keramaian kita memiliki teman yang menjadikan kita lupa dengan Allah Subhanahu. Lah kalau kita menanggapi nyamannya saja tapi tidak membahas apakah teman ini bisa menjadikan aku dekat dengan Allah, sampai akhir zaman. Nggak tahu zaman sekarang ini akhir atau belum, saya nggak tahu. Ya kadang-kadang sekarang bahasan agama aja bisa menjadikan kita jauh dari Allah. Nyeleneh. Kayak di dunia sosial media zaman sekarang. Nggak habib lah, nggak kiai lah, nggak ustadz lah. Ketika kaidah akalnya lemah, kaidah jiwanya lemah, imannya pun ikut lemah, keyakinannya ikut. Ketika keyakinan dan imannya lemah, kalau disuruh baca-baca kita begini itu nggak mudeng. Kalau ditanya paham, tapi kalau mempraktekkan dalam kehidupan nggak pernah Ya pinter kalau bahas hadis, pinter kalau bahas sejarah Rasulullah, pinter kalau suruh mentafsirkan gitu. Tapi untuk mengaplikasikan suatu pemahaman dalam kehidupan, mengaplikasikan suatu pemahaman dalam kehidupan nyata, dalam hidup kita ini, itu kan hidup nyata. Itu butuh iman, butuh keyakinan yang kuat, Pak. Mengaplikasikan agama dalam kehidupan nyata, kalau imannya lemah dan keyakinannya lemah, berat, Pak.
Berbuat baik nggak dihargai kayak kemarin, berbuat baik nggak dihargai, putus asa. Percuma berbuat baik sama orang-orang seperti itu. Padahal perbuatan baik yang kita lakukan sama siapapun, mau dihargai ataupun tidak, baik ya tetap nilainya apalagi kalau kita berbuat baik itu hanya untuk Allah dan mengharap ridho Allah. Lah kalau orang sudah seperti itu, mau dihargai atau tidak nggak ngurus. Aku bisa bersyukur, bisa ditakdirkan oleh Allah, bisa menjadi orang yang mampu melakukan kebaikan, mampu menolong orang. Itu orang-orang yang sudah mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di antaranya yang memberikan kemanfaatan kepada hati kita itu ya akal pikiran kita. Kita tempatkan akal pikiran kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjalani hidup sehari-hari. Ketika ada temankah, ada saudarakah, ada istrikah, ada anakkah, ada kerjaankah, ada upayakah, ada usahakah, atau apapun itu yang menjadikan min ghafalatihi, yang menjadikan kita lupa dengan Allah, yang menjadikan kita jauh dari Allah, berarti kita harus bersiap-siap untuk uzlah. Uzlah itu apa? Menghindar dari hal itu, menghindar dari keramaian untuk yadkhulu biha maidana fikrotin, untuk masuk ke medan pemikiran, memikirkan kekurangan dan kelemahan dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu, untuk masuk ke dalam dunia pemikiran dalam menghambakan diri, lemahnya penghambaan kita, lemahnya kondisi kita untuk menjalani takdir-takdir Allah. Aku sudah kerja keras, tapi kok nggak dikasih sukses-sukses sama Allah. Ya. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita, sering nggak? Malam saya tahajud, paginya saya baca Al-Quran, sudah mulai mataharinya muncul, sholat duha, kerja rajin, gitu loh. Lah kok masih dikasih Allah begini. Loh, kondisi seperti itu kalau tidak ada iman dan keyakinan yang kokoh, yang kuat, siapa yang kuat, Pak? Orang baik bisa menjadi kayak lilin, leleh. Oleh karena itu kita persiapkan. Jangan ngakulah jadi orang kuat di hadapan Allah. Jangan ngaku jadi orang alim, karena orang-orang alim saja nggak mengaku kok. Bahkan dihormati saja orang alim itu merasa malu. Padahal aku melakukan kebaikan itu untuk diriku sendiri, kenapa mereka pada hormat kepada saya? Aku berbuat baik sama dia itu bukan karena aku baik sama dia. Aku berbuat baik sama orang-orang itu kebaikan untuk diriku sendiri. Itu sejarahnya siapa? Kiai Hamid Pasuruan. Mbak Kiai Hamid Pasuruan ini masyarakat mengatakan beliau itu wali, orang alim. Di mana-mana beliau hidupnya selalu bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat. Selalu menolong, selalu membantu, baik dohiriyah ataupun batini. Ketika masyarakat bertemu sama beliau, hormat takdim sama beliau itu sah-sah saja, wajar-wajar sah, karena beliau orang alim, orang yang dekat dengan Allah, memberikan kemanfaatan dohir batin kepada umat untuk ingat Allah, untuk kembali ke jalan Allah. Tapi ketika dihormati, apa persepsi beliau? Nangis. Kenapa mereka pada hormat kepada saya? Kenapa mereka kok pada tunduk sama saya? Padahal aku berbuat baik itu untuk diriku sendiri, bukan untuk mereka. Padahal aku berbuat baik untuk diriku sendiri. Kenapa seperti itu? Kayak kemarin yang sudah kita jelaskan. Diawali ketulusan. Menolong orang tulus. Bukti dari tulus itu senang. Dia membantu orang itu senang, bahagia. Gitu loh. Dia sholat ya senang, bahagia. Dia zakat ya senang, bahagia. Dia puasa senang, bahagia.
Dia menolong orang-orang di sekelilingnya pun senang bahagia. Tanda-tandanya kalau dia itu menolong orang itu senang dan bahagia, dihargai ataupun tidak, kebaikannya pun tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi pikiran, tidak memberatkan hati, berbuat baik sama orang gak dihargai. Kok masih pengaruh pada pikiran, masih mengganggu pikiran kita, masih menjanggal dalam hati kita, berarti itu menandakan kita masih belum lulus belajar ketulusan dalam berbuat amal untuk menuju ibadah Allah. Itu kalau penjelasan hikam itu loh. Kalau penjelasan hikam gitu Pak, hikmah tegas bijaksana membahas baik ya baik, mau kebaikan kita dihargai ataupun tidak sama orang lain ya baik, tetap baik ya. Karena kebaikan itu kalau disandingkan kepada Allah akan memiliki nilai-nilai luhur dan mulia. Kalau kita berbuat baik sama orang dan menyandar sama orang, hasilnya kecewa Pak. Kadang-kadang kita berbuat baik aja nggak dihargai, mau nolong aja malah mau mengarahkan aja malah diremehkan. Itu kita kalau sama manusia. Oleh jangan terlalu banyak mengharap sama manusia. Belajar munculkan kaidah akal dan jiwa yang biar iman dan keyakinan kita pun ikut kuat. Kembali, manafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maitana fikratin. Yang memberi manfaat kepada hati diantaranya mislu uzlatin, yaitu uzlah, menghindar dari keramaian yang menjadikan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kenapa begitu? Ai fikrotin tegesip pikiran, sabihatin kang den serupaake bil maidani kelawan lapangan, litarot dudil kolbi krono mundar mandiri ati, via ono ing pikiran, katarot dudil khuyuli krono mundar mandiri piro-piro jaran, fil maidani ing dalem lapah. Fal muridu mongko utawi murid idza kana iku tetkalane ana apa murid mukhaliton nyampuri linnasi maring manungsa, istaghala mongko ketungkul apa murid nadharahu ing peningali murid bil mahsusatin kelawan pira-pira perkara kang kena di indari indra, dilihat, difahami. Fala yatafakkaru mongko ora mikir-mikir apa qalbu atine murid illa fiha angin ing dalem balining dia ya. Fala yatafakkaru mongko ora mikir-mikir apa qalbu atine mahsusati illa fiha angin ing dalem mahsusati, wala yazalulan ora apa gingsir ya, gingsir ya, fala yazalulan ora gingsir lingsir ya, wala yazalulan ora lingsir apa murid nadiron ing peningal illa li alimi syahadati angin marang alam syahadah ya. Jadi pikiran kita itu seperti lapangan yang luas ya. Pikiran kita itu seperti lapangan luas ya. Yang digambarkan dalam lapangan itu butuh ya, bukan butuh. Seperti halnya ada dua kuda yang muter-muter di dalam lapangan tersebut. Maksudnya apa? Alam pemikiran kita itu kita fungsikan dan kita manfaatkan untuk membenahi, untuk menerapkan sesuatu yang seharusnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran itu seharusnya dibuat filter ya. Mana yang jelek dan mana yang tidak. Lah kalau memang kita kumpul-kumpul dalam keramaian,
kita kumpul dengan seorang teman, kita kumpul dengan keluarga, kok ternyata kumpul-kumpul itu menjadikan min ghafalatihi, menjadikan kita itu nggak pernah mengingat Allah. Bahkan dengan kumpul-kumpul itu, dengan pembicaraan itu kita malah jadi jauh dari Allah. Lah kondisi seperti itu syai'un misla uzlatin. Hindari, hidupkan pikiran untuk mengingat kekurangan dan kelemahan kita dalam menghambakan diri kepada Allah. Kenapa begitu? Fi khobari ing dalam hadis. Fi khobari ing dalam hadis tafakuru apa tafakuru utawi mikir-mikir sa'atin setahun. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 1 jam. Iku khairun luwe bagus. Iku khairun luwe bagus min ibadati sab'ina sanatan, katimbang ibadah 70 apane sanatan taune. Kenapa kok begitu? Karena pentingnya akal pikiran kita dalam mengingat Allah, mengingat jalan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai ada suatu hadis yang mengatakan tafakuru sa'atin, tafakur 1 jam, mikir-mikir 1 jam sampai akhirnya mengenal kekurangan dan kelemahan pada dirinya dalam menghambakan diri kepada Allah. Mikir-mikir lagi sampai akhirnya mengenal kekurangan dan kelemahan pada dirinya di saat menjalani kehidupan sehari-hari. Mikir-mikir yang akhirnya dia memahami kurangnya dia dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mikir-mikir lagi sampai mengenali kekurangan dan kelemahan pada dirinya dalam memahami kebutuhan untuk agama Allah. Kita butuh pemahaman tentang agama. Setelah kita paham baru kita fungsikan. Nah, itu butuh dipikirkan. Semua butuh dipikir. Bahkan di dalam hadis dikatakan tafakuru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanatan. Mikir selama 1 jam itu lebih bagus daripada ibadati sab'ina sanatan. Ibadah selama berapa? 70 tahun, bayangkan coba. Sampean bisa memfungsikan akal pikiran dengan baik selama 1 jam. Itu lebih bagus daripada ibadah selama 70 tahun. Ya, bayangkan ibadah 70 tahun kalah sama mikir 1 jam. Karena pentingnya karena pentingnya filter di dalam pikiran kita untuk membaca setiap perjalanan takdir yang ada dalam kehidupan disindir di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasi. Iqra, bacalah kitabaka kitabmu. Kafa itu cukup. Binafsikal yauma 'alaika hasiba, untuk menghisap dirimu sendiri sebelum kita dihisap di akhirat dikon ngisap, disuruh memperhitungkan tentang hidupnya, waktu hidupnya, apa-apa yang harus kita lakukan dan apa-apa yang harus kita hindari. Disuruh menghisap, gitu loh. Kata surat Al-Isra, ya, ayat 14, gitu loh. Disuruh menghisap diri kita, gitu loh. Kalau kita tidak pernah menghisap, ya akhirnya kita berteman Nabi Musa. Nabi Musa di dalam hadis qudsi pernah diriwayatkan, ya, jagalah dirimu, ya, jagalah dirimu, jauhkan dirimu dari teman-teman yang menjadikan jauh dari Allah, yang menjadikan kamu itu jauh dari Allah. Karena apabila teman kok menjauhkan kamu dari Allah, itu bukan teman tapi musuh, kata Nabi Musa. Kalau Nabi Isa, jangan mendekati orang-orang yang mati. Kalau kamu mendekati orang-orang mati, kamu akan menjadi bagian daripada mereka. Gitu loh. Ya bukan cuma lambang manusia saja. Kehidupan kita itu banyak yang menjadikan kita terlena ataupun terprosot, yang menjadikan kita jarang mengingat Allah,
lupa tugas kita dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu. Lah kondisi seperti itu biar hati kita menemukan manfaat bagaimana? Uzlatin, yaitu uzlah itu apa? Yadkhulu biha maidana fikrotin. Dengan uzlah menghindar dari kondisi seperti itu, menghindar dari keramaian seperti itu, menghindar dari teman-teman seperti itu, tujuannya untuk menghidupkan pemikiran kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak seperti itu, kok kita senang dengan kenyamanan yang menjadikan kita lupa dengan Allah? Kok kita merasa memiliki hobi, nyaman dengan hobi yang menjadikan kita jauh dari Allah? Akan melahirkan kebiasaan, dari kebiasaan itu yang akhirnya akan betul-betul menjadikan kita lupa dengan Allah Subhanahu. Akhirnya ketika mendekatkan diri kepada Allah atau melakukan sesuatu yang menjadikan kedekatan dengan Allah itu jadi berat. Melakukan sesuatu yang menjadikan kedekatan kita dengan Allah akhirnya menjadi coba aja itu yang pernah pacaran. Enggak dipanggil kekasihnya aja nyari-nyari gitu loh. Lah kita tempatnya sudah diberitahu, kita selalu dipanggil untuk mendekati lah kok bilangnya cinta. Cinta dari mana coba? Kalau kita ditanya, cinta Allah, cinta. Kalau disuruh mendekati Allah aja lah kok bilangnya cinta? Cinta dari mana? Gitu loh. Kok bilangnya sayang dari mana? Kok bilangnya kenal dari mana? Disuruh deketin Allah saja katanya berat. Suruh sholat berat. Suruh apapun yang berhubungan yang menjadikan kedekatan dengan Allah menjadi karena apa? Karena senang membiasakan hobi, pemikiran, kumpul-kumpul, berteman, ataupun apapun itu bentuknya, dengan hal itu yang menjadikan kita jauh dari Allah. Kalau kumpul-kumpul dengan teman-teman kok, dengan kumpul dengan teman-teman seperti itu menjadikan kita lupa Allah, bahkan malah menjadikan kita jauh dari Allah, ya berusaha cepat-cepat bukan kita benci dengan mereka, berusaha kita cepat-cepat menghindar untuk menyelamatkan diri dengan uzlah. Baik itu berupa teman, keluarga, usaha ataupun apa. Hindari dulu untuk uzlah, menyepi, menghindar dari suatu bentuk keramaian, baik bersama manusia ataupun bersama apapun yang menjadikan min ghafalatihi, yang menjadikan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kebiasaan itu kita enggak pernah perhatikan, dan kita tidak pernah prihatin dengan diri kita dengan kondisi seperti itu, akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, tanda-tandanya kalau sudah kebiasaan, mendekatkan diri kepada Allah rasanya sholat malam berat, ngaji Al-Quran berat, apalagi pokoknya berat lah. Sesuatu yang menjadikan kedekatan kita dengan Allah itu jadi berat semuanya. Kalau sudah berat seperti itu, hidayah yang sudah nempel ke jasad kita kita nggak bisa merasakan. Petunjuk Allah yang sudah ada di kepala kita pun kita nggak bisa memfungsikan dan memanfaat. Kalau sudah begitu bentuknya, sampai rahmat kasih sayang Allah kita anggap apa? Kita anggap apa? Kita anggap remeh. Kasih sayang Allah itu kita anggap remeh. Buktinya kita anggap remeh kasih sayang Allah. Kita itu sering putus asa dengan Allah. Itu menganggap kasih sayang Allah remeh. Padahal Allah itu, ya Allah. Kalau kita paham tentang arti Rahman dan Rahimnya Allah, waduh, sampai-sampean mau minta dalam keadaan susah aja malu Pak. Ketika kita paham makna Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah,
Di waktu sulit mau minta aja malu. Tapi seorang hamba kalau tidak minta kepada Allah itu sombong. Hamba yang tidak meminta kepada Allah itu sombong. Karena kita itu selalu butuh pertolongan Allah. Tapi kalau kita melihat kasih sayangnya Allah, kalau kita renungkan kasih sayangnya Allah, naudzubillah min dzalik. Coba aja kalau sampean dengan manusia. Ada orang kok baik sekali. Kita minjem uang dipinjemin. Enggak usah minjem lah. Kita susah lagi minjem lagi dipinjemin. Enggak usah minjem lah. Ada orang kita ke rumahnya dikasih makan. Kita main-main ke rumahnya dihormati. Apa yang akhirnya menimbulkan apa? Sifat kita, pikiran kita terhadap beliau. Mau apa-apa sama beliau mau minjem lagi malu. Sampai kadang-kadang mau main ke rumahnya pun jadi malu. Apalagi mengerti, memahami tentang Rahman Rahimnya Allah. Sampai pori-pori kita, sampai dohir batin kita itu ternyata butuh dengan Allah Subhanahu, dan kebutuhan itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita kadang-kadang nggak memahami, nggak mengerti tentang kondisi yang seperti itu, kita nggak paham. Itu loh. Oleh karena itu, menurut beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala, belajar uzlah, belajar menghindar terhadap teman, keluarga, saudara, atau apapun itu. Arti menghindar itu bukan berarti benci, arti menghindar itu bukan cuma menjauh. Ya. Pengaruh yang menjadikan kita lupa Allah itu hindari. Sesuatu yang menjadikan kita jauh dari Allah itu hindari. Di antaranya dengan uzlah. Masuk ke alam pemikir, ya. Yadkhulu biha maidana fikratin, dengan memfungsikan pikiran, memahami kekurangan dan kelemahan kita dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham betul? Karena ada pikiran yang menjadikan pikiran kita lemah, itu ada. Ya termasuk dia itu menempel pada pikiran kita. Karena adanya dia itu karena adanya nafsu. Ada, dia itu harus ada, tapi adanya dia itu simbol daripada apa? Ego. Kalau kita itu menjadi orang itu yang senang memfungsikan pemikiran, enggak ego. Kata-kata ego itu apa? Kita itu senangnya itu begini loh Pak. Kalau kita menasihati orang, kamu itu harus ngikuti apa yang aku omongkan. Nasihati enggak didengarkan, emosi. Ya. Minta kepada Allah, kalau enggak dituruti emosi, kecewa, salah paham. Ego itu apapun yang dia inginkan, pokoknya harus terjadi sesuai dengan apa yang dia pengerti, sesuai dengan apa yang dia faham. Padahal takdir Allah itu ya modelnya macam-macam. Ada kalanya takdir itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Oleh di kitab hikam ini diajarkan, ketika harapan kita dengan harapan Allah itu tidak sesuai, maka Allah memiliki rencana yang lebih bagus, lebih baik daripada apa yang kita ingin. Oleh nggak usah kecewa, nggak usah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu. Ketika doa kita belum diijabah, ya berarti akan terijabah. Ketika keinginan kita belum diijabah Allah, nanti yang akan terjadi yaitu keinginan Allah. Maksudnya keinginan Allah, Allah sudah mempersiapkan hal yang terbaik daripada keinginan kita. Allah sudah mempersiapkan lebih bagus daripada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu. Oleh jangan putus asa, jangan kecewa. Senantiasa kita berusaha mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apapun tentang dohir batin kita pun akhirnya akan senantiasa mendapatkan ketenangan. Jangan berpikir orang kaya itu tenang Pak. Ya.
Banyak orang kaya tapi nggak merasa kah? Banyak orang alim, maksudnya orang alim, banyak orang pinter tapi nggak kelihatan alimnya. Oleh sampean jadi diri sendiri itu syukur saja. Sampean menganggap diri sampean bodoh ya nggak apa-apa. Sampean menganggap diri sampean melarat nggak apa-apa, syukur sajalah. Sambil berusaha melakukan yang bisa kita lakukan, sambil berusaha mengerjakan yang bisa kita kerja, sambil berusaha memperbaiki, memperbarui sesuatu yang bisa kita perbaiki dan perbaru. Yang penting percaya diri, kita itu hamba Allah yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Walaupun kondisi kita pas-pasan, diri kita itu sempurna, Pak. Mas, ya. Oleh jangan putus asa. Allah itu sempurna menciptakan kita. Kalau kita kecewa putus asa dengan takdirnya Allah, wah belum paham berarti. Begitu indahnya kasih sayang Allah, begitu dalamnya cinta Allah pada ciptaan-ciptaan Allah. Ya seperti kita ini. Allah itu cinta sekali sama kita. Kalau kita mengenali cinta Allah, insya Allah pengenalan kita dengan cintanya Allah kepada kita yang menjadikan munculnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu. Oleh belajar mengenali kecintaan Allah dengan berusaha melakukan apapun dengan setulus hati. Berbuat baik ya tulus, caranya tulus. Jangan berbicara begini loh Pak, aku kerja semuanya sudahlah, aku ikhlaskan apapun yang terjadi saya ikhlaskan. Berat sama. Ikhlas kok ditaruh di belakang. Ketika yang kita inginkan gak terjadi, langsung berbicara dengan ikhlas itu susah Pak. Aku ngejar-ngejar cewek pokoknya berhasil atau tidak saya ikhlaskanlah. Ternyata mengungkapkan perasaannya kepada cewek tersebut gak diterima, bisa ikhlas? Susah. Belajar menaruh ikhlas itu di depan. Belajar menaruh ikhlas itu di awal niat. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Berusaha menaruh ikhlas itu bersamaan dengan niat. Caranya kita melakukan ikhlas dengan niat itu apa? Melakukannya itu bersamaan dengan selain qasdu juga dengan tulus. Arti tulus itu seneng aja, percaya diri dan tulus. Tulus itu apa? Senang melakukannya, senang melakukan kebaikan, bahagia melakukan kebaikan. Ya. Baru ketika sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan harapan kita, insya Allah tidak akan menimbulkan beban baru dalam perjalanan dan kehidupan kita. Jangan ikhlas ditaruh di belakang. Wong belum pernah belajar ikhlas, ikhlasnya ditaruh belakang. Allah aku berusaha lah, nanti kalau nggak terjadi ikhlaslah. Nggak terjadi betulan. Coba aja ngomong sama ikhlas, pahit. Ya, berusaha belajar ikhlas itu dari awal nih. Caranya dari awal niat kita mau melakukan sesuatu, kita tanamkan dalam pikiran dan jiwa kita, yaitu Arti itu ketulusan itu apa? Seneng melakukannya, bahagia melakukannya. Melakukan kebaikan itu bahagia. Bukti daripada kebahagiaan dalam melakukan kebaikan, dihargai ataupun tidak menjadi beban dalam hati, tidak pengaruh bagi pikiran kita. Buktinya pengaruh, mempermasalahkan. Aku berbuat baik sama dia kok nggak dihargai sama sekali. Coba aja besok-besok. Males aku berbuat baik sama orang yang nggak bisa menghargai kebaikan orang. Itu tandanya kalau kita itu belum tulus. Lah kok bahas-bahas ikhlas, tulus saja belum bejus kok bahas ikhlas. Nggak akan mungkin ketemu yang namanya ikhlas. Wong ikhlas itu buah. Belum pernah merasa bercocok tanam, kok merasa mendapatkan buah-buah dari mana? Cocok tanamnya ikhlas itu dengan ketulusan. Di awal niat mau melakukan apapun itu tulus, seneng, hobi ngaji. Ketika hasil daripada ngaji itu kok
belum sesuai tidak akan putus asa. Hobi sholat, hobi berbuat baik, senang bahagia melakukan kebaikan. Ketika kita bisa dari awal niat itu kita melakukannya itu dengan ketulusan, dengan kecintaan, dengan kebahagiaan, insya Allah setiap ketulusan, setiap kebahagiaan dalam melakukan kebaikan itu nanti akan melahirkan benih-benih ikhlas di akhir ketika harapan kita tidak sesuai dengan harapan Allah gitu loh. Paham ya? Oleh kita bareng-bareng mulai sekarang belajar melakukan yang terbaik dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu. Moga-moga apapun yang senantiasa menjadi kerja keras kita, baik secara zahir batin, dunia dan akhirat, moga-moga Allah senantiasa meridhoi. Moga-moga Allah senantiasa menolong. Moga-moga Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan, baik setiap langkah kehidupan, langkah niat kita untuk mendekatkan diri menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kajian hikam yang baru saja kita bahas memberikan dampak manfaat, baik itu buat zahir kita ataupun batin kita, buat urusan dunia kita ataupun urusan kita dalam menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun penjelasan, apapun prakata, apapun bahasan ketika tidak memberikan pemahaman, sulit difahami, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sallu ala Nabi Muhammad